Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah selesai liburannya, sekarang kita lanjut belajar ya. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat untuk anak-anak yang sudah naik ke kelas 2. Baiklah, kita akan kembali ke pelajaran kita, pendidikan agama Islam dan budi pekerti sebelumnya. Mari kita membaca doa bersama ya. Duduk siap dan angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita masuk ke materi. Materi pertama kita, Nabi Muhammad SAW teladanku. Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, teladan bagi seluruh umat manusia. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan memahami atau menebak apa sih gambar ini. Anak-anak sambil tebak di rumah ya. Gambar apa ini? Iya, ini adalah gambar anak-anak yang sedang bermain di halaman sekolah. Kemudian setelah bermain, ternyata ada anak yang menemukan lembaran apa itu? Itu ternyata adalah lembaran uang. Bagaimana kalau anak-anak yang menemukan uang di jalan atau di halaman rumah, di halaman sekolah? Apa yang kita lakukan? Kita lanjut ya. Nah, alhamdulillah anak ini anak yang jujur. Jadi dia ngapain? Dia menyerahkan uang yang ditemukan kepada ibu guru. Nah, kita lihat selanjutnya. Selanjutnya, ibu guru mengumumkan kepada anak-anak. Anak-anak, siapa yang merasa kehilangan uang? Akhirnya, yang kehilangan uang tidak jadi sedih karena uangnya ternyata ditemukan oleh orang yang jujur. Kalau kita bayangkan ternyata ada ketemu anak yang tidak jujur. Siapa gitu yang tidak jujur menemukan uang orang? Maka orang yang kehilangan tidak akan menemukan kembali uangnya dan akan merasa sedih. Jadi ketika kita menjadi orang yang jujur, kita membantu diri kita untuk menjadi anak yang baik dan juga membantu orang yang kesulitan atau kesusahan. Entah itu uang, barang, pokoknya yang kita temukan yang bukan milik kita, maka kita kembalikan atau kita cari siapa yang kehilangan. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, kita baca sama-sama ya. Sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya, karena Rasulullah orang yang jujur, beliau mendapat gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Jadi setiap Rasulullah berkata-kata, berbicara, Rasulullah selalu jujur. Dan jujur itu adalah mengatakan apa yang sebenarnya terjadi tanpa menambahkan ataupun mengurangi.
Nah, sejak kecil Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Jadi, sifat-sifat baik itu harus kita tanamkan, kita biasakan dari sejak kecil. Karena kalau kecil sudah terbiasa, maka sampai dewasa, sampai menjadi seorang yang bekerja, menjadi pemimpin, maka akan tetap menjadi orang yang baik. Jadi harus dibiasakan dari kecil. Jadi kalau misalkan nih, contoh sikap jujur di sekolah yang tadi ya, menemukan uang di halaman sekolah. Kemudian karena dia merasa itu bukan uangnya, maka dia menyerahkan kepada ibu guru karena dia juga tidak tahu karena itu di lapangan. Jadi tidak tahu ternyata uang siapa ini gitu ya. Kemudian misalkan lagi contohnya di rumah. Di rumah misalkan disuruh sama mamahnya beli. Adek, tolong bantu mama ya beli ke warung. Misalkan dikasih uang berapa. Kemudian pulangnya otomatis ada uang angsul. Kira-kira kalau anak yang jujur seperti apa? Kalau anak yang jujur maka dia akan mengembalikan dan bilang sama orang tuanya, "Mah, tadi harganya segini, ini angsulnya," tanpa dikurangi dan tanpa dilebih-lebihkan ketika berbicara dan bersikap. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur. Jujur kepada siapa? Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada diri sendiri, kepada orang tua, guru, dan semua orang. Jadi jujur kepada Allah. Jadi ketika beribadah, ya Allah, karena tanpa kita, kalau sama Allah apapun Allah akan tahu. Misalkan, ya Allah, saya sholat, ternyata tidak sholat, bisa enggak? Enggak bisa, karena Allah pasti tahu. Kemudian kepada diri sendiri, misalkan belajar, nanti aja belajarnya, enggak apa-apa, bisa aja, besok aja belajarnya. Akhirnya apa? Akhirnya belajarnya telat, terlambat, kemudian tertunda, terbengkalai akhirnya. Dan jujur kepada orang tua, seperti contoh yang Ibu tadi ya. Kemudian kepada guru dan kepada siapapun. Jadi ketika kita berucap, bersikap, maka teruslah menjadi orang yang jujur. Karena jujur menguntungkan untuk diri kita dan juga semua orang di sekitar kita. Itu tadi tentang sikap jujur. Jadi semua anak-anak semuanya semoga menjadi anak yang jujur dan terus mengamalkan perilaku jujur. Jadi jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua, jujur kepada guru, dan juga jujur kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Karena apa? Karena ada malaikat yang selalu mengikuti kita, yang selalu ada bersama kita, yang selalu mencatat semua perilaku kita. Dan Allah sangat menyayangi anak-anak dan manusia yang jujur. Itu tadi sayang ya, anak-anak semuanya semangat belajarnya. Tugasnya menyusul ya. Demikian dari Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.